Assalamualaikum, ketemu lagi channel aku, Dedela. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya sharingnya. Jadi kali ini aku mau sharing tentang gimana sih keadaan aku gitu, atau ada keluhan gak sih setelah pelepasan dari ring atau stand itu gitu ya. Jadi teman-teman, setelah pelepasan stand itu, aku merasa pipis aku mulai normal lagi, nggak kayak terlalu sering frekuensinya gitu ya. Terus nggak ada keluhan sakit. Terus aku juga nggak jadi, kan awalnya aku tuh nggak bisa nahan pipis ya. Kalau sekarang sih udah mulai biasa lagi, pokoknya semuanya tuh biasa lagi teman-teman. Asam lambung aku juga nggak terlalu sering naik gitu ya. Udah normal lah, nggak ada keluhan, hampir tidak ada keluhan apa-apa teman-teman. Tapi memang sesekali aku tuh masih suka merasakan kayak ginjal aku tuh penuh gitu teman-teman. Jadi kayak awalnya kalau ringan itu, jadi aku tuh kayak ngerasa ada yang ngeganjel di ginjal kiri aku tuh. Aku tahu ginjal aku ini lagi bengkak gitu teman-teman, dan aku tuh sebenarnya udah cari tahu ya benang merahnya gitu. Ginjal aku bengkak atau aku sakit pinggang itu biasanya setelah aku karena kan dokternya bilang aku tuh nggak ada pantangan apapun gitu ya. Jadi bukan seperti orang-orang yang gagal ginjal, mohon maaf, diet gagal ginjal itu tidak berlaku di aku. Tapi memang untuk siapapun, yang namanya musuh terbesar dari ginjal itu adalah gula teman-teman. Bukan cuman gula yang dari minuman, tapi juga gula yang dari makanan seperti nasi dan lain sebagainya gitu. Jadi glukosa itu adalah musuh terbesarnya ginjal. Dan sahabat karibnya ginjal itu adalah air putih teman-teman. Jadi aku sekarang harus minum air putih minimal 2 liter per hari. Setelah itu sih nggak apa-apa, mau lebih juga nggak apa-apa gitu. Atau mau minum yang lain, misalnya ya aku ada sesekali ada minum teh. Tapi itu harus di luar yang 2 liter air putihnya aku gitu. Nah, kalau misalnya ginjal aku lagi terasa bengkak, kemudian lebih parahnya itu adalah kayak ada tekanan benda tumpul gitu di ginjal aku, kayak ketekan gitu ginjal aku tuh. Dan lebih parahnya lagi ya sakit lah gitu ya. Jadi sakitnya itu kayak gak bisa diceritain ya. Jadi kayak ditekan oleh benda tumpul aja gitu. Ginjalnya bengkak terus kayak ditekan gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Nah, aku konsul ke dokter bedah urologi aku. Jadi aku udah bilang, dok, aku tuh sebenarnya lagi cari gitu benang merahnya. Aku tuh sakit atau bengkak itu, si ginjalnya sakit lagi tuh, pinggang kiri sakit tuh pada saat aku setelah apa gitu. Tapi aku tuh nggak nemu gitu, karena random aja gitu. Kadang-kadang malam-malam sebelum tidur, kok sakit sih gitu ya. Atau nggak pagi-pagi bangun tidur, kok sakit sih gitu. Nah ternyata pada saat aku tanya bedah urologi aku, dokternya bilang, iya bu, memang itu bukan karena apa yang masuk ke dalam aja. Jadi ya memang gimana ya, jadi nggak bisa diprediksi gitu. Kadang si ginjalnya itu tuh penuh gitu. Nanti terus ginjalnya mungkin karena aku bergerak, aku rutin olahraga lagi, nanti dianya luruh lagi si air dalam ginjalnya. Jadi ginjalnya mengecil lagi gitu loh teman-teman. Jadi serandom itu. Tapi dokternya bilang selama tidak mengganggu, gak apa-apa, nanti dia juga toh akan hilang sendiri gitu gejala sakitnya itu. Tapi kalau tidak tertahankan ya makan paracetamol gitu yang dokter udah kasih gitu. Nah kalau ISK-nya, aku jadi rentan ISK sih teman-teman, karena kualitas air, kemudian jumlah air yang masuk juga kan harus terkontrol kalau sekarang gitu. Jadi kenapa aku mudah ISK, karena kemampuan saluran ginjal aku tuh, untuk ginjalnya sih ya fungsinya pasti ada berkurangnya gitu ya. Tapi dia tuh karena karena nggak keluar semua, jadi dia nampung di sini kan. Itu tuh sebenarnya air seni yang harus keluar 2 hari yang lalu misalnya gitu kan. Dia ada di sini ya, otomatis dia jadi udah ada racunnya lah gitu ya. Jadi dia ya rentan ESK gitu teman-teman. Jadi aku tuh harus lebih menjaga supaya nggak ISK, kayak minum kualitas airnya, terus asupan airnya juga, terus menjaga
kelembaban pakaian dalam aku dan lain sebagainya gitu, itu harus karena aku lebih rentan gitu. Itu mah udah konsekuensinya lah gitu ya, nggak apa-apa kan dikasih hadiah sama Allah, terlahir dengan kondisi saluran saraf ada yang tidak berfungsi gitu ya. Tapi aku ingatnya gini sih ya, Allah tuh kasih ujian mungkin buat aku dengan kondisi aku yang pujo ini. Tapi satu ujian yang Allah kasih, berjuta kemudahan yang Allah berikan lagi ke aku gitu. Kayak ditemuin penyakit akunya, terus udah gitu ketemu sama dokter yang baik, rumah sakit yang baik. Aku kayaknya udah pernah cerita ya ini, tapi kayaknya aku tuh nggak pernah puas gitu cerita ini. Rumah sakit yang baik, perawat yang baik, dokter yang baik, kemudian operasi yang lancar, keluhan juga nggak ada gitu. Jadi semua tuh cuma satu ujian tapi kemudahannya banyak banget. Jadi apa yang bisa aku keluhkan lagi ke Allah gitu teman-teman ya. Aku cuman berharap ya Allah mudah-mudahan kalau memang nggak bisa sembuh ya mudah-mudahan dimudahkan kerja ginjal akunya gitu dan segala macam. Aku juga sering ngobrol sih sama ginjal aku gitu, kayak ke ginjal kiri aku gitu ya, terutama aduh ginjal gitu ya, maaf ya kalau misalnya seharian tadi mungkin ada makanan yang bikin kamu bekerja lebih berat gitu ya, maaf gitu ya, karena aku juga kan nggak tahu, aku juga udah berusaha gitu ya. Yuk kita sama-sama berjuang yuk gitu supaya semuanya tuh baik-baik aja. Aku juga sering ngobrol sama ginjal kanan aku, ginjal kanan bertahan ya, kamu harus kuat gitu, karena ginjal kiri sedang dikasih hadiah sama Allah gitu, jadi kamu yang harus kuat ya ginjal kanan gitu teman-teman. Nah aku juga membatasi kayak minuman yang manis, kebetulan aku memang nggak begitu suka, jadi juga aman lah gitu ya. Soda udah nggak bisa banget, bukan apa-apa. Jadi teman-teman gini, aku tuh kadang ya, aku tuh ada yang aku notice gitu ya, jadi ginjal aku sakit terus lambung aku suka bengkak gitu teman-teman. Terus aku tuh notice kayak ini tuh asam lambung naik karena ginjal aku yang bengkak atau sebaliknya. Tapi yang aku rasain gitu ya, pada saat aku lambung naik gitu ya, asam lambung naik, ginjal aku tuh jadi sakit. Jadi kemungkinan tuh kayak lambung akunya bengkak gitu ya, sebah gitu, ginjal aku tuh kayak ketekan. Dia kan memang udah bengkak gitu, jadi dia ketekan kan, makanya suka ada kayak tekanan gitu. Makanya sekarang aku jaga sih supaya asam lambung aku nggak naik, jadi ngejaga makanan yang kira-kira menyebabkan asam lambung naik gitu teman-teman. Jadi buat pejuang pujo yang sama kayak aku, semangat ya, insya Allah semua akan baik-baik aja gitu. Nah terakhir kontrol kemarin itu setelah pelepasan ring ginjal, aku kan masih 1 bulan sekali sekarang kontrol gitu, kemudian 3 bulan sekali USG gitu ya. USG terakhir aku itu kemarin alhamdulillah ada perubahan di ginjal aku. Jadi awalnya sebelum pasang stent gitu, ginjal aku tuh kalau nggak salah 14,2 gitu diameternya mungkin ya gitu ya. Jadi 14,2 kemarin itu setelah pelepasan, setelah dipasang kemudian dilepas gitu, sekarang itu jadi 11,0 kalau nggak salah teman-teman. Jadi mengecil lah gitu, nggak terlalu bengkak tapi nggak mengecil mengkerut gitu kan, karena kalau yang ginjal yang mengkerut itu berarti gagal ginjal ya, amit-amit ya, nauzubillahi min dzalik. Jadi lebih mungkin mau ke normal lah insya Allah, walaupun nggak bisa normal gitu. Jadi gitu aja teman-teman, sharing dari aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang sama juga kayak aku mungkin, atau mungkin pujonya karena suatu hal yang berbeda gitu. Mudah-mudahan cepat ketemu permasalahannya. Kalau memang batu harus diambil gitu, kalau memang kayak aku dari lahir ya kita syukuri aja. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan gitu teman-teman. Makasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu ya teman-teman. Waalaikumsalam.